Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Kembali kita akan membahas hal-hal yang menghebohkan dunia maya. Mengapa ini kita bahas? Karena walaupun heboh-hebohnya di dunia maya, tetapi kita harus pahami dan sadari bahwa itu akan memberikan efek terhadap pahaman dan tindakan di dunia nyata. Sehingga dari sisi ini sebenarnya dunia maya tidak bisa dianggap sebagai dunia tanpa efek nyata. Dia harus dilihat sebagai dunia yang nyata tapi dianggap maya. Sementara efeknya itu bisa membentuk paradigma dan mengarahkan tingkah laku kita di dunia nyata. Sehingga karena itu makanya kita akan sebisa mungkin membahas hal-hal yang perlu dibahas, yang viral atau yang bikin heboh di dunia maya. Hal yang akan kita bahas saat ini adalah tentang hukum masuk gereja. Itu berawal dari video pidato kebangsaan Gus Miftah yang hadir berpidato di gereja. Walaupun sebenarnya bukan hanya Gus Miftah saja yang hadir di situ, yang muslimnya, ada juga gubernur DKI dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Itu yang akan kita bahas. Pertama sekali yang harus dipahami bahwa setiap disiplin ilmu apapun itu, baik itu filsafat, teologi, epistemologi, logika, bahkan ilmu-ilmu yang bersifat praktis, fisika, sains, dan semacamnya, termasuk juga nanti berkaitan dengan fikih, itu ada dua jenis masalah sebenarnya. Ada masalah yang bersifat badihi dan ada masalah yang bersifat spekulatif. Masalah-masalah yang bersifat badihi itu adalah hal-hal yang dianggap atau diterima kebenarannya oleh setiap pihak. Jadi masalah badihi itu tidak menimbulkan perbedaan pandangan di antara manusia, tidak menimbulkan pertentangan, tidak akan melahirkan pertentangan dan perbedaan pandangan. Itu masalah-masalah badihi, di mana setiap manusia, setiap kita itu meyakini kebenarannya di setiap disiplin ilmu manapun itu. Selain masalah yang bersifat badihi, itu ada juga masalah-masalah yang bersifat spekulatif. Masalah yang bersifat spekulatif ini adalah masalah yang nanti menjadi sumber ikhtilaf, menjadi sumber perbedaan pandangan. Kenapa? Ya karena masalahnya masalah spekulatif, masalah nazari, masalah yang butuh pada pemikiran, penalaran, butuh pada istimbat kalau di persoalan hukum fikih. Sehingga tidak mudah nanti orang akan berbeda pandangan tentang masalah yang spekulatif ini. Sebagai misal dalam filsafat, prinsip-prinsip filsafat itu biasanya adalah prinsip-prinsip yang bersifat badihi, di mana semua kita akan sepakat akan kebenarannya. Misalnya setiap akibat butuh pada sebab. Itu prinsip badihi itu. Bahwa sebagian lebih kecil dari keseluruhan, itu prinsip badihi. Semua sepakat di situ bahwa kontradiksi itu mustahil. Dua hal yang kontradiksi tidak akan mungkin berkumpul pada satu waktu di tempat yang sama dari dimensi yang sama. Itu kita semua sepakat. Akan tetapi berkaitan dengan misalnya
apakah realitas itu merupakan perwujudan dari mahiyah atau wujud? Ini bahasanya adalah bahasan kemendasaran wujud. Itu bersifat spekulatif. Bisa jadi terlahir beragam pandangan di situ. Begitu juga dengan apakah realitas. Terlanjut enggak? Oke, jadi coba kali hilang konsepnya. Tadi masalah yang spekulatif, di mana setiap pandangan itu memiliki basis argumentasinya masing-masing. Pada masalah teologi juga seperti itu. Ada masalah yang bersifat badihi, ada masalah yang bersifat spekulatif. Masalah yang badihi diterima oleh setiap mazhab. Misalnya semua mazhab, semua agama bahkan meyakini tentang keberadaan Tuhan. Tidak ada perdebatan di situ bahwa Tuhan itu ada. Tetapi tentang kebagaimanaan Tuhan, kita berbeda pandangan. Setiap kita meyakini bahwa Nabi itu ada. Tapi tentang apakah Nabi itu sepenuhnya suci atau tidak, kita berbeda pandangan. Apakah Nabi memilih penggantinya atau tidak, kita berbeda pandangan. Dan semua memiliki argumentasinya masing-masing, memiliki dalilnya masing-masing. Begitu juga dengan masalah Quran. Kemurnian Quran hingga saat ini itu diyakini kebadihiannya. Kita semua meyakini itu, bahwa teks Quran ini benar-benar berasal dari Tuhan. Bahwa yang kita baca dalam teks-teks suci, kitab suci Quran itu adalah ya firman Tuhan. Itu kita sepakat, semua mazhab meyakini itu. Tapi tentang tafsir dari ayat-ayat Quran, tentang makna, tentang maksud yang ingin disampaikan Tuhan melalui sabda-sabdanya itu, bisa jadi kita berbeda pandangan. Jadi ada hal-hal yang bersifat badihi, ada yang bersifat spekulatif. Pada masalah fikih juga seperti itu. Misalnya badihi tentang wajibnya sholat. Sholat itu wajib. Tidak ada perdebatan di situ. Tidak ada yang mengatakan wajib sholat tidak wajib. Karena itu merupakan perkara yang badihi dalam fikih. Tapi tentang kebagaimanaan sholat, bagaimana tata caranya, apakah tangannya bersedekap atau tidak? Bersedekapnya lagi di mana? Di atas dada, di perut, di samping, di atas jidat, atau di mana? Itu berbeda pandangan. Ada yang lurus saja tangannya. Mazhab Maliki salah satunya yang lurus tangannya itu. Itu berbeda pandangan tata cara sholat. Kenapa? Ya karena masalahnya masalah spekulatif. Sekali lagi masalah spekulatif. Setiap mazhab, setiap aliran pandangan memiliki pijakan argumentasinya masing-masing. Itu mukaddimahnya. Kalau ini kita pahami, maka kita bisa menganalisa hal yang berkaitan dengan hukum masuk gereja. Apakah masuk gereja itu haram atau tidak? Pertama harus dilihat, ini masalah apa? Apakah dia masuk kategori badihi atau spekulatif? Oke? Dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa masalah ini boleh tidaknya masuk gereja, haram tidaknya masuk gereja adalah masalah spekulatif.
di mana kita bisa menyaksikan ada perbedaan pandangan berkaitan dengan masalah ini. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, tidak masalah. Kan? Itu bisa teman-teman saksikan di YouTube itu. Ada 2 corak ulama di situ yang memiliki pandangan berbeda tentang satu masalah ini. Yang mengharamkan ya itu saja, yang membolehkan dan menganggap fine-fine saja ya ulama yang itu juga, yang memang memiliki corak pandangan yang berbeda. Dan kita yakin bahwa baik ulama yang mengharamkan maupun ulama yang membolehkan pasti memiliki argumentasi, memiliki dalilnya masing-masing. Entah itu dalil akli maupun dalil nakli. Hadis, riwayat, dan semacamnya. Intinya ada dalilnya. Baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan. Pertanyaannya adalah, dari 2 pandangan ini, mana yang benar? Yani mana yang menyingkap hukum Tuhan, maksud Tuhan? Karena kan keduanya berusaha untuk menyingkap hukum Tuhan ini kan. Oh, ada yang mengatakan Tuhan inginnya tidak boleh, jangan masuk gereja. Yang lain mengatakan Tuhan membolehkan. Semua punya dalil. Jadi keduanya sebenarnya sedang meraba-raba maksud Tuhan. Nah, mana yang benar-benar sesuai dengan maksud Tuhan, koresponden dengan keinginan Tuhan? Itu yang jadi problem kan. Mana yang benar? Itu bukan urusan kita. Kenapa bukan urusan kita? Ya karena kita bukan pada wilayah itu. Kita bukan pada wilayah mujtahid. Bukan pada wilayah ijtihad. Itu urusan mereka, itu urusan para ulama, urusan para intelektual muslim untuk mengkaji itu. Ya biarlah mereka yang berdebat dalam satu forum. Kan bagus. Kalau dipertemukan kedua kubu kelompok ini kan dalam satu forum berdebat tentang itu, dalil mereka masing-masing. Kita sebagai orang awam, mukallid, nikmati saja, menyimak saja, lihat. Setelah itu ya pilih. Kita memihak pada pandangan yang mana? Kita berkiblat pada ulama yang mana? Selesai. Yang masalah adalah karena kita tidak menyadari posisi kita ini. Apakah sebagai mujtahid atau sebagai mukallid, pengikut. Nah, masalah orang awam harus diselesaikan di awam. Masalah pemikir biarlah diselesaikan di meja pemikir. Masalah-masalah pemikir jangan diselesaikan ke bawah, ribut orang. Kita sebagai orang bawah, sebagai mukallid ya tinggal mengikuti saja ulama mana yang kita idolakan, yang kita anggap sebagai ulama yang kita ikuti. Karena mereka yang paham. Biarlah mereka yang berdebat, mencari hukumnya dan sebagainya, kita tinggal mengikuti. Kalau seperti ini maka tidak akan ada lagi persoalan. Karena masing-masing punya dasarnya. Dan tidak masalah kita merasa yang benar. Sebagaimana yang lain juga merasa bahwa pandangannya lah yang benar. Makanya bagi yang mengikuti ulama yang mengharamkan ya jangan masuk ke gereja. Bagi yang mengikuti ulama yang membolehkan ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi penting sekali lagi, jangan mengatakan bahwa bagi yang mengharamkan masuk gereja, jangan mengatakan bahwa mereka yang masuk gereja itu melanggar perintah Tuhan. Pun sebaliknya. Kenapa? Karena kita belum tahu
Apakah Tuhan benar-benar bermaksud demikian sesuai dengan pandangan kita atau tidak? Belum ada konfirmasi dari Tuhan bahwa pandangan kita lah yang ditandatangani. Oke, benar, pandanganmu sesuai dengan yang saya inginkan. Kan belum ada itu. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan, mereka telah melanggar perintah Tuhan. Tuhan melarang masuk gereja, dia masuk gereja, berarti dia melanggar perintah Tuhan. Itu salah itu. Karena kita masih pada tahapan sedang meraba-raba maksud Tuhan. Yang bisa kita katakan adalah dia telah melanggar hukum Tuhan menurut pandangan saya. Bukan menurut Tuhan, tapi menurut pandangan saya yang masuk gereja itu melanggar hukum Tuhan. Karena menurut pandangan saya tidak otomatis yang masuk gereja itu benar-benar melanggar hukum Tuhan. Kecuali ada jaminan bahwa pandangan saya disetujui, diafirmasi oleh Tuhan. Kan tidak ada. Begitu juga pandangan yang di sebelahnya. Itu. Jadi menurut pandangan saya, dia melanggar Quran. Menurut pandangan saya. Masalah kalau dikatakan dia melanggar Quran. Padahal dia melanggar Quran yang saya pahami. Saya memahami Quran seperti ini dan dia melanggar itu. Berarti dia melanggar pahaman saya maksudnya. Kan? Dia tidak sesuai dengan pahaman saya terhadap Quran. Bukan tidak sesuai dengan Quran. Tidak sesuai dengan pahaman saya terhadap Quran. Itu yang benar. Kalau demikian akan terjadi sikap toleran. Karena bisa jadi dia yang benar, kita yang salah. Seperti itu yang pertama. Jadi hindari berkata seolah kita adalah Tuhan yang berkata, yang menghukumi pandangan lain itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena tadi hanyalah melanggar pandangan kita, tidak sesuai dengan pandangan kita, bukan melanggar perintah Tuhan secara langsung, maka tidak mesti ada proses pengkafiran di situ. Kalaupun ada pengkafiran, artinya dia kafir menurut kita, bukan menurut Tuhan, menurut yang kita pahami. Ketika menurut kita dan belum ada konfirmasi dari Tuhan, maka tidak mesti ada konsekuensi selanjutnya. Misalnya dia telah murtad dan konsekuensinya lagi darahnya halal sehingga terjadilah pembantaian terhadap yang berbeda pandangan. Padahal tadi dasarnya masih pada persoalan menyingkap-nyingkap ini dan dia juga sedang menyingkap-nyingkap, punya dasar juga. Gitu. Dan karena masalahnya spekulatif, itu merupakan hal yang wajar. Semuanya punya dasar argumentasi. Selama belum ada afirmasi dari Tuhan, pandangan mana yang dita'yidnya, kita tidak bisa merasa sedang mewakili hukum Tuhan. Ya gitu. Jadi masalahnya sederhana seperti itu sebenarnya. Tinggal kita beradah di ulama yang mana, ya ikutilah pandangannya itu. Jangan masuk kalau mengatakan haram, masuklah jika tidak haram. Kecuali masalah yang bersifat badihi. Itu pasti sesuai dengan maksud Tuhan. Sholat itu wajib, pasti itu yang dimaksudkan Tuhan. Karena badihi. Tapi bagaimana cara sholat? Berbeda-beda. Dan belum ada satupun yang dikonfirmasi Tuhan. Oh iya, yang benar itu adalah yang tangan kanannya di atas, tangan kirinya di atas dada. Enggak ada. Itu baru dugaan kita itu. Dengan melihat dasar-dasar yang ada, argumentasi-argumentasi, hadis-hadis yang ada. Yang berbeda tata cara sholatnya juga seperti itu, punya hadis-hadis, dasar-dasar. Kayak gitu. Jadi itu sekali lagi masalahnya adalah masalah yang spekulatif. Oke, jadi santai saja pada persoalan yang seperti ini. Sekian, salam harmonisasi.